Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Prima Ari yang kali ini akan memberikan tutorial tentang flip-flop. Ada 4 macam flip-flop yang akan saya jelaskan, yaitu SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop, serta beberapa jenis clocknya. Nah, penjelasan ini nanti akan dibagi dalam 2 video ya. Video yang pertama akan menjelaskan tentang SR flip-flop dan JK flip-flop. Sedangkan video yang kedua akan menjelaskan tentang D flip-flop dan T flip-flop. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang SR flip-flop atau set dan reset flip-flop. Nah, flip-flop. Ciri khas dari flip-flop itu outputnya 2 ya. Biasa disebut sebagai key dan not key ya. Jadi outputnya 2 dan nilainya harus berlawanan. Makanya disebut key dan not key. Jadi kalau key-nya bernilai 1, key not-nya akan bernilai 0. Kalau key-nya bernilai 0, key not-nya akan bernilai 1. Itu ciri utama dari flip-flop. Nah, SR flip-flop ini bisa dibentuk dari gerbang NAND maupun gerbang NOR. Ini contohnya untuk gerbang NOR. Ya. Nah, ini rangkaiannya. Jadi di sini flip-flop ini merupakan rangkaian yang sekuensial ya. Jadi inputnya, ini inputnya dari set dan reset, tapi juga diperoleh dari output sebelumnya. Nah, ini ciri khas dari rangkaian sekuensial itu nilai outputnya menjadi input, sehingga nilai output nextnya itu tidak hanya tergantung dari input sebelumnya, tetapi juga input saat itu, tapi juga input sebelumnya. Ya, jadi di sini ada istilah present output dan next output. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari SR flip-flop ya, dari SR flip-flop. Jadi ini ada present output, key. Misalnya kalau SR-nya 00, nah, SR-nya 00, key-nya 0, key-nya di sini 0 ya. Key sebagai present. Nah, key sebagai present di sini 0. Berarti key not-nya adalah ini 1. Nah, keluaran dari kondisi present ini itu akan menjadi next outputnya ya. Jadi kita bisa membuat tabel kebenaran untuk 8 kombinasi masukan ya, dari 000, 001 sampai 111. Nah, ini kalau kita nanti coba satu-satu ya, kita akan dapatkan nilai next outputnya seperti ini ya. Jadi kalau SR 00, kemudian present outputnya 01, nah next outputnya 01. Jadi kalau kita lihat key dan key next-nya sama ini ya, nilai key dan key next-nya sama untuk SR 00. Nah, ini disebut kondisi hold ya, kondisi hold. Jadi key next-nya sama dengan key sebelumnya. Untuk yang kondisi yang kedua, kalau S-nya 0, R-nya 1, kita lihat di sini antara present input dan next output. Di sini 01, ini 00. Jadi kita lihat untuk next outputnya, berapapun present outputnya, ini next outputnya tetap 00. Nah, ini disebut
kondisi reset. Kondisi reset. Jadi di reset itu artinya Q-nya bernilai 0. Kalau S-nya 1, R-nya 0, ya. Kita lihat di sini next outputnya 1. Untuk kombinasi Q-nya 0 maupun 1, ini tetap 1. Ya, jadi berapapun nilai present output, ini key next-nya selalu bernilai 1, dan ini disebut kondisi flip-flopnya set. Ya, jadi di set. S-nya 1 itu set. Kalau set berarti key-nya 1. R-nya 1 reset. Nah, key-nya 0. Nah, kombinasi yang terakhir kalau S-nya 1, R-nya 1 ya. Ini kita lihat di sini. Ini disebut kondisi terlarang atau not use atau tidak digunakan ya. Nah, kenapa bisa terlarang? Saya akan beri contoh bagaimana mendapatkan next output ini ya. Nah, yang pertama saya akan mencoba kasus S-nya 1, R-nya 1, Q-nya 0. Jadi yang di sini S-nya 0, R-nya 1, Q-nya 0. Nah, nanti bagaimana mendapatkan nilai outputnya 0 tadi ya. Juga S-nya 0, R1, Q1. Baik, ini kita cara mendapatkannya ya. Cara mendapatkannya kita coba. Jadi S-nya 0, R-nya 1, kemudian Q-nya 0. Q-nya 0. Nah, Q-nya 0 yang pertama ini ya. 0 ke sini. Kalau Q-nya 0 berarti Q0-nya 1. Nah, ini kondisi present. Nah, kondisi ini akan menghasilkan next saat sudah keluar dari gerbang NOR ini. Jadi kalau 00 dia akan outputnya 1, jadi dari 1 menjadi 1, sedangkan kalau 11 keluar dari NOR menjadi 0. Nah, 0 itu akan ke sini, yang 1 ke sini ya. Nah, kita lihat bahwa ini sudah stabil. Jadi keluaran terakhirnya ini Q-nya 0, Q0-nya 1. Ini sama seperti ininya, Q-nya 0 berarti Q0-nya nanti 1. Kemudian kalau 01 tetapi Q-nya 1. Nah, setnya 0, R-nya 1 tetapi Q-nya 1. Kalau tadi Q-nya 0 ya. Sekarang kita coba kalau untuk yang 1. 1 ini berarti ke sini 1 ya. Kalau ini 1 berarti Q0-nya 0. Nah, yang pertama ini 0 dengan 1 0 ya. Kemudian kalau yang ini 0 dengan 1 0. Nah, jadi kondisi 0. Kalau tadi 0 tetap 0, yang tadinya 1 menjadi 0. Maka 0-nya akan ke sini. Jadi tadinya 1 menjadi 0. Ini yang 0-nya ke sini. Yang kedua ini ya. Jadi terjadi perubahan belum stabil. Kita lihat sekarang 0 dengan 0 menjadi 1. Ini 0 dengan 1 menjadi 0. Nah, 0-nya ke sini, 1-nya ke sini. Nah, 0 dengan 0 menjadi 1, 1 dengan 1 menjadi 0. Nah, ini baru mendapatkan kondisi stabilnya ya. Jadi ini sudah stabil, nilainya tidak berubah lagi, nilai Q-nya ya, maksudnya nilai Q dan Q0-nya tidak berubah lagi. 0 1. Nah, jadi kita lihat di sini untuk yang 0 1 dan Q-nya 1 ya, kita peroleh Q-nya 0. Nah, itu cara mendapatkannya. Sekarang berikutnya untuk contoh yang tadi not use tadi ya. Jadi kenapa not use? Not use terjadi saat S-nya 1, S-nya 1, R-nya 1 ini ya. S-nya 1, R-nya 1.
Kemudian kita coba untuk key-nya 0 dulu. Key-nya 0. Jadi kalau key-nya 0, berarti key note-nya 1. Ini masuk ke sana, ini masuk ke sini. Nah, ini presentnya, ini masuk ke sana sebagai next. Nah, jadi next-nya kita peroleh 1 dengan 0, ini menjadi 0. Kalau 1 dengan 1, dia menjadi 0. Nah, 0 masih tetap 0. Yang ini berubah dari 1 menjadi 0. 0 masuk ke sini untuk kondisi yang kedua ini ya. Nah, 1 dengan 0 tetap 0. Nah, sekarang 0 dengan 1 menjadi 0. Nah, 0 ke sana, ke sini tetap sama, stabil. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa nilai key-nya 0, tapi key note-nya juga 0. Nah, ini jadi tidak dipakai karena ini menjadi tidak berfungsi sebagai flip-flop. Harusnya key dengan key note itu nilainya berlawanan, tapi kita lihat di sini dia menunjukkan nilai yang sama. Ya. Demikian juga kalau untuk yang terakhir ini ya, setnya 1, R-nya 1, key-nya 1. Ya, dengan cara yang sama kita peroleh juga bahwa nanti kondisi stabilnya ada di key dan key note-nya itu nilainya 00. Nah, maka untuk masukkan satu-satu ini S1 R1 ya, berapapun nilai key-nya itu tidak digunakan untuk SR flip flop ya. Nah, SR flip flop juga bisa dibuat dengan gerbang NAND seperti ini ya. Gerbang NAND seperti ini, tapi di sini key-nya. Kalau yang NOR tadi kan yang di sini key note-nya. Nah, kalau dengan NAND ini key-nya, ini key note-nya. Tabelnya sama. Jadi kalau 00 ini hold condition, kalau 01 ini reset, kalau 10 flip flop-nya kondisi set, dan yang 11 not use, tidak digunakan. Nah, tabel kebenaran tadi bisa juga disusun dalam bentuk tabel eksitasi seperti ini ya. Ini D-nya itu artinya don't care, artinya boleh 1 bisa boleh 0. Kalau S-nya 0, maka Q-nya akan 00 seperti ini. Nah, simbol untuk SR flip flop ya, simbolnya ini ya, 2 input S dengan R, 2 output Q dan Q not. Nah, kemudian yang terpenting ketika kita belajar tentang SR flip flop adalah menganalisis timing diagramnya atau diagram pewaktuan. Nah, jadi kita menganalisis kalau diberikan runtun input untuk SR, maka biasanya kita diminta untuk bisa menganalisis bagaimana outputnya. Nah, bagaimana outputnya. Nah, contohnya ini ada timing diagram ya. Kita bisa menganalisis Q-nya dengan cara melihat tabel tadi ya, tabel kebenaran dari SR tadi. Misalnya yang di sini S-nya 1, R-nya 0. Nah, ini berarti kan kondisi set ini, kondisi set. Kalau kondisi set berarti Q-nya 1. Q-nya akan 1 sampai kita lihat ini ada perubahan. Nah, maka ini biasanya ada garis-garis seperti ini ya untuk melihat kapan Q-nya nanti harus berubah. Ketika di sini S-nya berubah menjadi 0, ini R-nya masih tetap 0, berarti kombinasi 00. Nah, 00 itu hold. Hold itu artinya Q-nya sama dengan Q sebelumnya. Kita lihat sebelumnya, ini sebelumnya 1 berarti di sini akan tetap menjadi 1 sampai kita lihat lagi R-nya sekarang di sini ganti berubah dari 0 menjadi 1. Sehingga di sini kombinasi inputnya adalah 0, 1. Nah, ini berarti kondisi reset. Kondisi reset berarti Q-nya berubah menjadi 0. Nah, Q-nya 0. 0 sampai ini berubah menjadi 0 lagi R-nya. Nah, sekarang S-nya 0. Dengan 0 kondisi hold. Nah, hold berarti sama dengan Q sebelumnya. Nah, sekarang Q sebelumnya di sini 0 berarti hold ya ditahan terus seperti ini, tetap 0. Sampai S berubah menjadi 1.
Nah, 10 set berubah menjadi 1. Kemudian ini key-nya berubah menjadi 1, ininya 0, berarti reset, ini 0. Nih berubah, ini 00, berarti hold sama dengan sebelumnya gitu. Nah, ini berubah menjadi 1, 10, set, ini berubah menjadi 1. Nah, ini berubah menjadi 0, 00, hold. Nah, seperti itu caranya membuat timing diagram atau cara mencari nilai key kalau diberikan nilai SR-nya. Nah, untuk SR flip-flop ini ada juga SR flip-flop yang ada gate enable-nya. Ya, ada gate enable-nya. Jadi fungsi input gate enable ini untuk mensinkronkan atau menyerampakkan masuknya nilai S dengan R ini. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya. Kalau gate enable-nya bernilai 0 ya, bernilai 0 di sini, maka keluaran gerbang N ini pasti 0. Di sini juga pasti 0. Ya. Berapapun kita ubah nilai SR-nya selama ini 0, ini di sini akan 0, di sini akan 0. Nah, 00 itu berarti key-nya itu dia tidak berubah sama dengan sebelumnya. Nah, ini sama saja dengan mendisable ya. Berarti kalau ininya 0 itu mendisable rangkaian SR ini. Tidak mengaktifkan, mendisable itu artinya tidak mengaktifkan rangkaian ini. Kalau kita dalam kondisi disable ini 0, maka berapapun nilai ini SR ini tidak akan berubah. Nah, kalau gate enable, masukkan gate enable ini kita ubah nilainya menjadi 1, jadi di sini 1, ini juga 1, maka keluaran dari gerbang N ini sama dengan nilai S. Nah, jadi kalau S-nya 0, di sini juga akan 0. Kalau S-nya 1, di sini juga akan 1. Demikian juga untuk R ya. Nah, jadi ini nilai yang masuk ke sini akan sama dengan nilai S dengan R-nya. Sehingga kita peroleh tabel kebenaran seperti yang tadi. Nah, jadi ini untuk SR yang ada enable-nya atau gate-nya ya. Nah, tabel kebenarannya jadi kita peroleh seperti ini. Nah, inputnya ada G, S, R, ini outputnya key dan key not. Selama G-nya 0, berarti kondisi disable, gate disable ya. Ini berapapun nilai SR, ini hold terus ya. Hold terus arti key-nya sama dengan key sebelumnya. Nah, baru kalau G-nya 1, nah maka kombinasinya ini akan sama dengan yang SR tadi ya, hold, reset, set, dan unused gitu. Nah, kalau kita lihat ya timing diagram, contoh sebuah timing diagram untuk gate SR ya, ini kita cari key-nya, berapa key-nya. Maka kita lihat di sini misalnya pertama G-nya 1. Oh, berarti ini enable. Kalau enable, maka kita melihat SR-nya. S-nya 1, R-nya 0. Oh, berarti G-nya 1. Nah, kemudian ini G-nya 0, berarti terkunci. Kalau terkunci itu G-nya akan tetap. Kalau 1 tetap 1. Nah, ini G-nya berubah menjadi 1 lagi. Berarti perubahan SR-nya sudah akan mempengaruhi nilai G-nya. Kita lihat di sini R-nya 1, S-nya 0. Nah, berarti dia reset. Ini 00 hold, 01 set. Kemudian ini 01 reset. Kemudian ini 10 set. Nah, ini terkunci
ya, terkunci. Kalau ini berubah-ubah, ini tidak akan berubah. Nah, kalau ini 1, nah baru perubahannya ini akan mengubah di sini. Tetapi di sini tetap 1 ya, jadi 1 0 ya tetap 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan sinyal clock ya, sinyal clock. Sinyal clock itu bentuknya pulsa-pulsa periodis seperti ini ya. Bisa on-nya sama dengan off-nya, tapi bisa juga on-nya lebih pendek waktunya dibanding off-nya. Nah, yang perlu diperhatikan pada sinyal clock ya, ini bahwa sinyal clock berubah saat 0 ke 1 ya, bisa juga berubah saat 1 ke 0. Nah, ini dalam istilah digital ya, perubahan dari 0 ke 1 ataupun 1 ke 0 ini disebut perubahan pinggiran. Nah, pinggiran ya, atau edge transition, perubahan pinggiran. Ada yang positif edge transition, ada juga yang negatif edge transition. Jadi kalau dikatakan positif atau pinggiran positif, itu yang saat clock berpindah dari 0 ke 1. Jadi ini pinggiran positif. Nah, ini pinggiran positifnya. Kalau yang pinggiran negatif berarti saat turun atau pindah dari 1 ke 0. Nah, ya, istilahnya pinggiran positif dan pinggiran negatif. Nah, sebuah flip-flop yang ada clocknya ya, sebuah flip-flop biasanya dilengkapi juga dengan input untuk clock. Ya. Kita bisa melihat ya jenis clocknya tadi. Jadi tadi kan jenis clock ada 2, pinggiran positif dan pinggiran negatif. Kalau jenisnya itu pinggiran positif ya, ini simbolnya segitiga seperti ini ya, simbolnya segitiga saat naik. Sedangkan kalau jenis clocknya itu pinggiran negatif, maka di sini selain ada simbol segitiga itu ada juga simbol bulatan. Nah, bulatan seperti ini. Ini berarti jenis clocknya pinggiran negatif. Nah, kalau sebuah clock menggunakan menggunakan jenis clock yang pinggiran positif seperti ini, maka berubahnya itu hanya saat terjadi perubahan saja, tidak seperti yang gate-nya tadi ya. Kalau pakai gate tadi kan key-nya itu bisa berubah selama gate-nya bernilai 1. Nah, kalau di sini tidak. Kalau clock ya, masukannya clock itu perubahannya hanya saat naik saja. Kalau untuk pinggiran positif. Jadi kita lihat di sini contohnya ya. Ini pulsa clocknya. Kalau untuk pinggiran positif berarti yang kita lihat pada saat naik saja, pada saat naik. Yang pertama pada saat naik ini nah, S-nya 0, 0, berarti H-nya 0. 0-nya kapan ya? Terus sampai saat naik lagi. Jadi yang ini tidak usah kita perhatikan, yang perhatikan saat naik saja. Pada saat naik ini kita lihat kombinasi SR-nya. S-nya 1, R-nya 0. Oh, berarti Q-nya akan bernilai set atau 1. Ini berubah menjadi 1. 1 terus sampai kapan? Sampai naik lagi kita lihat. Pas naik ini 0, ini 1, berarti berubah menjadi reset. Nah, ini berubah menjadi reset. Di sini pada saat naik ini S-nya diubah menjadi 1, ini R-nya 0. Nah, berarti dia kondisi set atau 1. Ini naik, begitu seterusnya ya.
Jadi nilai Q-nya tergantung nilai kombinasi SR dan clock saat naiknya saja. Jadi pada saat naik dilihat kombinasi SR-nya. Itu untuk yang pinggiran positif. Kalau yang negatif ya berarti saat turun. Nah, saat turun. Kalau clocknya ini ya kita lihat saat turunnya ini. Ini kondisi awal ya, kondisi awal dianggap saja misalnya 0. Saat turun S-nya 1, R-nya 0, berarti dia berubahnya di sini. Nah, berubahnya saat turun ini. Nah, kemudian saat turun lagi, nah ini S-nya 0, R-nya 1, berarti dia reset. Nah, berubahnya saat turun ya. Saat turun, ini S-nya diubah menjadi 1, R-nya diubah menjadi 0, ini menjadi 1. Kemudian saat turun, ini S-nya tetap 1, R-nya tetap 0, berarti ini tetap 1. Nah, begitu seterusnya. Itu SR flip-flop. Sekarang untuk flip-flop jenis flip-flop yang kedua, yaitu JK flip-flop. Nah, ini rangkaian dasar JK flip-flop ya. Rangkaian dasar JK flip-flop. Jadi JK flip-flop itu bisa sebenarnya rangkaian dasarnya juga dari SR flip-flop. Kemudian ada tambahan gerbang N seperti ini. Ya. Yang diinputkan dari key J dengan key not-nya di sini ya. Ini dimasukkan ke sana dan K dengan key-nya. Nah, ke sana. Kemudian simbolnya, simbol untuk JK flip-flop ini ya, JK inputnya dan outputnya key dan key not. Nah, tabelnya ini tabelnya mirip dengan SR flip-flop ya. Bedanya di sini saja bedanya. Jadi kalau pada SR flip-flop tadi, kalau masukkan identik dengan S, ini yang R-nya ya. Kalau SR tadi kan kalau satu-satu unused atau kondisi terlarang, tidak digunakan. Nah, kalau JK ini bisa. Jadi kalau masukannya satu-satu, ini kita lihat antara key dan key next-nya ya. Kalau key-nya 0, key next-nya 1. Kalau key-nya 1, key next-nya 0. Nah, jadi berlawanan dengan key present-nya. Ya, ini disebut sebagai kondisi toggle. Ya, jadi di sini ada hold, set, reset, dan toggle. Nah. JK flip-flop itu kemudian dikembangkan ya menjadi master slave JK flip-flop. Jadi sekarang yang banyak digunakan adalah master slave JK flip-flop. Ini gambar rangkaian master slave JK flip-flop. Jadi di sini digunakan dua SR flip-flop, yang satu sebagai master, yang satu sebagai slave. Ya, ini sama, bedanya hanya di gate-nya saja yang digunakan sebagai clock-nya tadi ya, clock atau gate tadi. Jadi kalau di sini clock-nya langsung masuk ke gerbang NAND yang 1, 2 ini. Sedangkan untuk clock yang atau gate yang masuk ke gerbang 3, 4 ini di NOT. Ya, ada tambahan gerbang NOT-nya. Ya. Maka kita lihat kalau clock-nya nilainya 1, ini 1 ya, 1. Di sini akan 0 ya, akan 0. Kita lihat kalau di sini 1, maka nilai yang masuk ke S ini sama dengan J-nya, yang masuk ke R juga sama dengan K-nya. Jadi masternya akan on atau menerima masukan J dengan K. Berbeda dengan gate 3 dengan 4. Kalau tadi di sini 1, ini kan menjadi 0. Nah, kalau 0, ini 0, maka keluaran gerbang N itu juga akan 0, 0, 0. Nah, kalau di sini 0, 0 berarti nilai key-nya tidak berubah atau slave-nya off.
atau disebut sebagai inputnya enable, ini ya, enable bisa, tetapi outputnya di sini disable, ini inputnya. Nah, kalau kemudian pulsanya tadi kan satu periode ya, clocknya 1, kemudian diubah menjadi 0 begitu. Nah, saat 0 gantian di sini. Saat 0 yang di sini nilainya tidak berubah tadi ya. Nah, key yang sudah hasil input K tadi ya, J dengan K tadi masuk ke gerbang N ini. Ketika ini 0, clocknya 0, ini kan berubah menjadi 1. Nah, maka nilainya bisa masuk ke yang slave-nya dan mengubah nilai key-nya. Jadi ganti masternya off, slave-nya on. Nah, jadi nilai key diperoleh saat clock 1 itu digunakan untuk memasukkan nilai perubahan key-nya ke sini. Jika merubah nilai key yang di masternya, baru ketika clocknya 0, nilai key ini baru menjadi keluaran atau outputnya. Nah, ini jadi kita bisa lihat timing diagramnya ya. Perubahan output itu terjadi saat clocknya 0 dan di pinggiran ya, pinggiran ini, pinggiran negatif. Nah, ini contohnya ya. Saat ini bukan positif pulse tapi negatif ya, karena dia saat turun, saat 0 tadi. Jadi kita lihat di sini saat clocknya naik ya, key-nya masih tetap nilainya, meskipun di sini J-nya 1, K-nya 0. Jadi ini baru mengisi, baru mengubah masternya saat naik ini, belum mengubah slave-nya. Nah, perubahan slave terjadi saat di sini clocknya berubah menjadi 0. Saat 0, J-nya 1, K-nya 0, ini berubah menjadi 1 atau kondisi reset. Kondisi set ya, J-nya 1. Nah, kemudian ini kita lihat saat naik kondisinya J-nya 0, K-nya 1 ya, masih tetap. Perubahan terjadi baru pada saat clocknya turun. Nah, saat clocknya turun, dia menyimpan kondisi J0 K1 atau kondisi reset tadi. Jadi pada saat turun ini dia berubah menjadi 0. Nah, kemudian pada saat naik di sini ya, K-nya 1, 1. Tapi belum berubah ya. Pada saat 1, 1 itu kan toggle, kondisi toggle. Toggle itu mengubah nilai key sebelumnya. Perubahannya terjadi di sini ya, saat turun ini. Jadi ini berubahnya key-nya terjadi perubahannya di sini saat turun ini. Nah, itu cara mencari nilai key-nya. Ini simbol JK flip-flop untuk jenis clock pinggiran positif. Ini JK flip-flop untuk pinggiran negatif, jadi ada bulatannya ya. Nah, kalau tadi perubahan nilai key ya, tadi sesuai dengan kondisi clock pada saat naik atau clock pada saat turun. Nah, sebuah JK flip-flop bisa juga perubahan nilai key-nya itu asinkron ya. Asinkron itu artinya tidak perlu menunggu clocknya. Jadi bisa sewaktu-waktu ingin berubah ya, maka bisa. Nah, atau di sini dengan kata lain key-nya itu dipaksa berubah. Dipaksa berubah. Nah, yang memaksa itu ada masukan di sini. Nah, di
Jadi di sini ada masukan lagi. Jadi kalau kita lihat ini ada 5 input ya. Yang satu untuk J, K, ini untuk clock, dan ada 2 lagi masukan untuk masukan asinkronnya. Nah, di contoh di sini ada bulatan seperti ini ya. Ini berarti aktif rendah. Jadi memaksanya saat diberi input 0. Nah, diberikan ke S dan R-nya. Ini sering disebut sebagai masukan preset, dan ini sering disebut sebagai masukan untuk reset atau clear ya. Clear, reset atau clear. Nah, masukan preset ini memaksa agar key-nya bernilai 1. Ya, jadi masukan preset itu memaksa agar key-nya bernilai 1. Sedangkan masukan clear atau reset itu memaksa agar flip-flopnya key-nya itu bernilai 0. Jadi di reset itu ya, kalau kita sering mendengar istilah di reset itu berarti dipaksa agar nilai key-nya 0. Nah, kalau masukannya rendah seperti ini ya, berarti memaksanya itu dengan cara memberi nilai 0 di sini. Nah, jika flip-flop yang punya input asinkron, ini sudah ada IC-nya ya. Seri 7476, 74LS76 ya. Ini satu IC isinya 2 jika flip-flop. Nah, ini pin-pinnya ada 16 pin ya. Bisa dibaca di datasheetnya. Nah, untuk JK dengan input asinkron itu kita bisa dapatkan tabel kebenaran seperti ini ya. Jadi kalau kondisi asinkron itu berarti kondisi memaksa. Kita lihat di sini. Kalau input presetnya itu 0 atau low ya, dan resetnya 1 karena ini aktif rendah ya. Kalau aktif rendah berarti aktif saat rendah. Nah, yang di sini rendah. Ini tidak peduli nilai JK dan clocknya atau don't care ini ya. Jadi kalau diberi input rendah dimasukkan preset, ini key-nya langsung 1 atau high. Kalau diberi masukan rendah di input resetnya ya, yang ini high, berapapun ini input untuk clock J dengan K, maka outputnya akan L atau 0 ya. Itu untuk yang asinkron. Dan ini tidak boleh LL semua ya, tidak boleh LL semua. Karena kan kita hanya bisa memaksa untuk 1 atau memaksa untuk 0. Kalau ingin memaksa 1 ya ininya yang L, ini H. Kalau memaksa 0 ya berarti ini yang L, ini yang H. Nah, kalau HH semua ya, HH semua ini berarti tidak ada pemaksaan. Nah, kalau tidak ada pemaksaan maka nilai key-nya tergantung nilai clock J dengan K ya. Jadi kalau di sini pinggiran negatif ya, pada saat turun itu kalau J-nya 00 ini akan sama dengan sebelumnya hold. Kalau 1 0 berarti set 1. Kalau 01 itu reset. Kalau 11 berarti toggle atau sama dengan not dari sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana key untuk
7476 tadi ya, yang ada input asinkronnya. Kita lihat key-nya. Ini clocknya pinggiran negatif ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama ini sudah ada, karena aktif rendah ya. Aktif rendah berarti di sini sudah aktif ini saat S-nya rendah atau terjadi preset ini ya. Nah, rendah maka di sini key-nya 1. Jadi ini key-nya 1 karena pengaruh dari masukan preset yang rendah ini. 1. Nah, saat ini sudah kembali tinggi, sudah tidak memaksa, maka ini akan tetap ya sampai clock turun. Nah, sampai clock turun. Jadi meskipun ini berubah, ini tetap terus saja sampai clock turun. Nah, ketika clock turun, kita lihat kombinasi J-nya dan K. Ini 0, ini 1, berarti kondisi reset. Nah, ini reset. Sampai kapan? Sampai turun. Selama di sini masih tetap 1-1 ya. Di sini pada saat turun kita lihat J-nya 1, K-nya 1, berarti toggle. Nah, kalau tadinya 0, toggle ini berubah menjadi 1. Nah, kemudian kita lihat, oh ternyata di sini ini kemudian ada pemaksaan, dipaksa untuk reset. Nah, karena di sini kan 0, dipaksa untuk reset, berarti di sini dipaksa untuk 0. Nah, dia nilainya menjadi 0, berubah menjadi 0. Nah, jadi ini harus pas ini ya, ini menjadi 0. Ini sudah berubah menjadi 1 ya, berarti sudah tidak ada pemaksaan. Nah, tapi ini tetap 0 sampai clocknya. Jadi harus, kalau tidak ada pemaksaan, perubahannya harus lihat clocknya. Nah, sekarang ini clocknya turun baru lihat JK-nya. J-nya 0, K-nya 0, berarti tetap saja ya hold gitu, hold. Kemudian kita lihat di sini, ini ada pemaksaan lagi, dipaksa untuk bernilai 1. Nah, maka di sini menjadi 1. Ini sudah tidak ada pemaksaan, maka kita lihat clocknya turun. Nah, pada saat turun di sini J-nya 0, K-nya 0, berarti tetap hold. Nah, jadi kita dapatkan timing diagramnya seperti ini. Demikian penjelasan untuk video yang pertama ini. Terima kasih.